Sebelum memulakan presentasi saya tentang sains bumi, saya ingin perkenalkan nama saya, yaitu Zeska Christy John, dan kelas saya ialah 1 Wagner. Bab 9.1 berkomunikasi mengenai sistem bumi. Sistem bumi terdiri daripada 4 komponen yang utama, yaitu atmosfera, biosfera, hidrosfera, dan geosfera yang saling berhubung kait. Hidrosfera ialah zona air yang merangkumi sungai, tasik, lautan, dan juga air yang terperangkap sebagai ais di bawah tanah dan uap air dalam atmosfera. Atmosfera ialah zon udara yang menyeliputi permukaan bumi. Geosfera pula adalah zon batu dan tanah di atas permukaan bumi. Dan akhirnya biosfera, zon hidupan yang terdiri daripada beraneka kehidupan seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan hidupan seni. Bab 9.92 menjelaskan perbezaan antara lapisan bumi berdasarkan komposisi dan sifat fisik. Lapisan eksosfera 480 km ke atas mengandungi gas-gas ringan seperti helium dan hidrogen. Udara bertambah nipis mengalir ke angkasa lepas. Satelit komunikasi yang mengorbit bumi di lapisan eksosfera membolehkan panggilan telepon dan siaran televisi dapat diterima oleh manusia. Lapisan termosfera yaitu 80 hingga 480 km. Juga dikenali sebagai ionosfera karena lapisan ini mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Aurora yaitu jalur-jalur cahaya yang warna-warni hasil daripada tindakan zara-zara bercas dengan medan magnet bumi dan gas-gas atmosfera berlaku di sini. Lapisan mesosfera yaitu 50 hingga 80 km. Pembakaran dan penghancuran meteorit berlaku di lapisan ini. Lapisan stratosfera yaitu 13 hingga 50 km. Lapisan ini adalah sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Terdapat lapisan ozon yang mengandungi gas ozon yang dapat menyerap sinaran ultra ungu matahari. Bab 9.1.3 menyadari bahwa keadaan fisik yang sesuai menampung kehidupan hanya wujud di bumi. Lautan juga boleh dibagikan kepada zon yang berbeza daripada zon yang boleh ditembusi cahaya kepada zon yang tidak langsung boleh ditembusi oleh cahaya atau zon gelap. Ini adalah contoh-contoh berikut. Dan mempunyai 3 jenis, yaitu zon permukaan, zon tengah malam, dan zon gelap. Biasanya zon gelap akan dipenuhi ikan-ikan yang berkilau dan bersinar dalam gelap. Bab 9.3.2 berkomunikasi mengenai proses eksogen dan endogen. Proses eksogen adalah proses yang berlaku di permukaan bumi. Contoh, luluh hawa, hakisan, susutan jimin, susutan darat, angkutan, dan pengenapan. Proses endogen pula adalah proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi, membentuk dan mengubah permukaan bumi. Contoh ialah proses olakan mantel, aktiviti magma, dan proses pergerakan kerak bumi, plate tektonik. Proses olakan mantel adalah suhu yang tinggi dalam bagian mantel dan teras bumi menghasilkan arus-arus perolakan di lapisan astenosfera. Proses pergerakan kerak bumi yaitu plate tektonik. Menurut teori plate tektonik, kerak bumi dibagikan kepada beberapa keping plate. Dan terakhir ialah aktiviti magma. Gunung berapi ialah satu lohong dari dalam kerak bumi yang membolehkan magma yang cair dan panas keluar melaluinya dalam bentuk letusan yang kuat. Bahan-bahan letusan tersebut akan tertimbun di sekeliling
lohong, dan membentuk gunung berapi. Itu adalah contoh proses endogen, dan ini yang di atas ialah contoh. Bab 9.4 ada 3, yaitu 4.1, 4.2, dan 4.3, yaitu berkomunikasi mengenai gelangan geobencana menjadi dia bagaimana. Setelah mempelajari eksiden dan endogen dalam subtopik 9.3, tahukah Anda tentang kesan-kesan proses endogen? Kesan proses endogen ialah kejadian geobencana seperti gempa bumi, tanah runtuh, tsunami, vulkanisme, dan lain-lain. Soalan: Bumi adalah sebuah planet dalam sistem surya. Uraikan struktur-struktur lapisan yang terdapat pada bumi. Litosfer adalah lapisan paling luar tempat kita hidup. Di bawahnya adalah astenosfer yang memungkinkan lempeng tektonik bergerak. Mantel adalah lapisan tebal di bawah gerak, terbuat dari silikat. Nukleus luar adalah lapisan cair dari besi dan nikel yang menciptakan medan magnet. Nukleus dalam adalah bagian paling dalam, padat meskipun sangat panas. Dan bergerak ke soalan kedua, yaitu soalan yang terakhir. Uraikan bahan-bahan utama yang terdapat dalam bumi. Bumi memiliki berbagai bahan utama yang membentuk plate magnetik. Oksigen yang kita hirup untuk bernafas adalah satu-satu komponen penting dalam atmosfer. Argon, gas tak berwarna dan tak berbau, juga ada di atmosfer. Karbon dioksida, gas yang berperan dalam siklus karbon dan efek rumah kaca, juga hadir. Selain itu, terdapat uap air yang merupakan bentuk gas air dalam atmosfer. Itu saja dari saya, Jessica Kristijan. Terima kasih. Jika ada sebarang salah penyataan, maafkan saya.